Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Liani Christine Banurea dengan NIM B1B221058, Prodi Ilmu Politik. Materi ini bertujuan untuk melengkapi ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar ilmu politik dengan dosen pengampu Bapak Hatta Abdi Muhammad SIP MIP. Judul materi yang akan saya bahas yaitu Sejarah Substansi dan Problematika Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sebelum kita beralih kepada pengertian hak asasi manusia, mari kita melihat sejarah dari hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Berdasarkan sejarah hak asasi manusia di benua Eropa, yaitu Inggris, adalah negara yang paling utama menyerukan HAM. Tercatat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan atau merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights, yaitu John Locke pada abad ke-17. Sejarah perkembangan HAM di dunia ditandai dengan 3 hal penting, yaitu Magna Charta Liberium Inggris pada tahun 1915, Revolusi Amerika pada tahun 1776, dan Revolusi Prancis pada tahun 1789. Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia telah ikut bersama negara lain untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan memasukkan rasa kemanusiaan dalam perundang-undangan. Sebab hal tersebut merupakan fundamental Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penekanan dan penegakan hak asasi manusia. Di awal kemerdekaan Indonesia, tokoh yaitu Muhammad Hatta merupakan orang yang paling vokal dalam menyuarakan HAM. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah sebuah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan, atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Pengertian hak asasi manusia juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang dimana HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrat. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan sangat suci. Menurut John Matterson, HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Menurut Mariam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik itu ras, jenis kelamin, suku, dan agama. Menurut Profesor Querzoro Puerpapranoto, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan. Perkembangan pemikiran HAM. Terdapat 4 generasi pemikiran HAM. Yang pertama yaitu generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik.
pada generasi kedua berpendapat bahwa HAM tidak saja menunjuk hak yurisi, melainkan juga hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Generasi ketiga adalah reaksi pemikiran HAM dari generasi kedua, atau dapat dikatakan sama dengan pendapat dari generasi kedua. Sedangkan pada generasi keempat, mereka mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu, hak asasi manusia juga diatur oleh undang-undang yang mendasar di negara Indonesia, yaitu sebagai berikut. Hak asasi manusia tercantum pada pasal 28A yang mengatur tentang hak hidup, dan pada pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga, pada pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan, pada pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum, pada pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama, pada pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi, pada pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa hak asasi manusia di Indonesia sangatlah penting. Oleh sebab itu, mari kita mendukung dan mensejahterakan hak asasi manusia. Kita harus mendukung undang-undang yang mengatur hak asasi manusia ini. Kita juga harus menghargai hak asasi manusia orang lain agar hak asasi kita juga dihargai orang lain dan tidak diinjak-injak orang lain. Demikianlah materi yang dapat saya katakan. Jika ada tutur kata atau penyampaian yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf. Sebelum saya mengakhirinya, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.